Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan maghfirah rahmat dan hidayahnya, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan kegiatan perkuliahan hari ini, walaupun dengan sistem daring. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di sini saya diberikan kesempatan untuk menjadi moderator. Dan ada beberapa yang saya akan sampaikan mengenai pemateri-pemateri. Di sini kami akan menjelaskan tentang problematika pembelajaran Al-Quran dan hadis. Dan ada beberapa pemateri. Yang pertama, pemateri pertama Nur Laila Sari, yang kedua Nur Aini, dan yang ketiga Muhammad Wildan Aldiansah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita memulai kegiatan perkuliahan hari ini. Kepada pemateri, silahkan untuk menyampaikan materinya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Master of Ceremony yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi pembelajaran Al-Quran dan hadis. Untuk itu, tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen Bapak Dudun Najmuddin untuk bimbingannya. Baiklah, untuk sekarang saya akan membahas materi tentang problematika pembelajaran Al-Quran, hadis, dan solusinya. Nah, untuk pembahasan kali ini saya mulai dari apa sih pengertian problematika itu? Problematika berasal dari kata problem yang berarti masalah atau persoalan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, problematika berarti masih menimbulkan masalah atau masih belum dapat dipecahkan. Terus masalah itu sendiri apa? Masalah itu sendiri adalah kesenjangan atau discrepancy antara dasolen dan desains, yakni kesenjangan antara apa yang seharusnya harapan dengan yang ada atau kenyataan seperti itu. Bisa jadi kita berekspektasi lalu ekspektasi kita tidak sesuai dengan kenyataannya, itu disebut dengan kesenjangan ya. Masalah atau problem dalam setiap kehidupan disebabkan misalnya dengan dorongan untuk meningkatkan hasil kerja. Nah, meningkatkan hasil kerja tentunya butuh ikhtiar ya. Ikhtiarnya dengan membaca buku, pengalaman yang luas, terus kan pengalaman dari diri sendiri mungkin. Nah, itu besar masalahnya atau maupun kecil, tapi setiap orang pasti memiliki problem atau masalah ya. Nah, maka seorang guru di sini kita sebagai calon pendidik atau pengajar harus memikirkan waktu untuk merencanakan suatu desain sistem pembelajaran atau biasa mungkin yang kita sebut dengan RPPH dan RPPM. Nah, kemungkinan dengan adanya hal perencanaan itu akan meminimalisir terjadinya problematika dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis seperti itu. Berikut ini problematika yang biasa terjadi. Yang pertama itu ada problematika yang berhubungan dengan peserta didik. Dalam materi Al-Quran dan hadis, tentu kita banyak menjumpai problematika ini dalam siswa. Dalam membaca Al-Quran, contohnya peserta didik kurang mampu membaca dengan baik sesuai dengan tajwid dan makharijul hurufnya. Tidak bisa dipungkiri saat ini memang tahsin atau makharijul huruf dalam Al-Quran kita melafalkannya juga harus benar ya. Nah, yang sesuai dengan tajwid tentunya. Nah, upaya yang harus dilakukan guru ialah mempraktikkan bacaan yang diikuti oleh peserta didik. Jadi dari gurunya juga harus
baik dan benar seperti itu pembacaannya, baru si peserta didik juga akan mengikuti. Jadi bahaya sekali ketika gurunya salah dalam mengucapkan makharijul huruf dan panjang pendeknya, maka si murid juga akan terbiasa dan nantinya akan terbawa. Jadi sebisa mungkin kita upayakan sebagai guru harus mempersiapkan, harus belajar lebih lagi untuk mengembangkan bacaan kita dalam membaca Al-Qur'an seperti itu. Yang kedua, ada problematika yang berhubungan dengan guru. Nah, ini problematika yaitu yang terjadi pada guru, ya ini membuat RPP ya, karena ini harus rutin sekali dilakukan oleh seorang guru. Nah, RPP itu apa? Rencana pelaksanaan pembelajaran. Dari hal tersebut maka yang dilakukan guru harus lebih rutin. Nah, tetap ya, kata kuncinya guru itu harus rutin, harus rajin seperti itu untuk menemukan hal-hal baru yang belum kita ketahui tentunya. Dan continue untuk membuat RPP. Memang kadang rasa malas datang tiba-tiba ketika membuat RPP tersebut ya, dengan kerumitan, karena merancang sebuah RPP itu mempersiapkan pembelajaran untuk ke depan. Misalkan membuat apa nih yang akan kita lakukan untuk seminggu ke depan, maka harus kita pikirkan dari sekarang agar ya tadi menghindari problematika-problematika yang akan terjadi mungkin jika kita tidak menyiapkan rancangan pembelajaran. Nah, yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang problematika yang berhubungan dengan pengelolaan kelas dan metode pengajar. Untuk solusi metode yang dipakai pembelajaran selama ini adalah metode yang hanya bisa dilaksanakan di dalam kelas. Hal ini membuat siswa menjadi bosan. Untuk mengatasi kebosanan ini, tindakan yang dilakukan adalah dengan mengemas pelajaran secara sistematis dan menentukan strategi pengajaran yang berbeda untuk setiap pokok bahasan yang berbeda. Dan untuk mengurangi kebosanan guru juga menggunakan kombinasi beberapa metode PyChem. Dan juga digunakan pendekatan Inquiry Discovery Learning. Pendekatan ini sangat mengedepankan keaktifan dan kreativitas anak. Selain itu, dilakukan juga dengan sistem tutor kecil atau tutor sebaya. Dalam pelaksanaannya, tutor sebaya banyak membantu guru, yakni untuk mengetahui tingkat penguasaan dan kemampuan siswa antara siswa satu sama lain, saling mengajar dan berlatih. Untuk mengajar siswa yang bertugas menjadi tutor harus lebih siap baik materi maupun mentalnya. Sebelum mengajar harus meminta penjelasan dari guru dulu. Yang selanjutnya adalah problematika yang berhubungan dengan media dan sumber belajar. Media yang dipakai dalam pembelajaran hanyalah papan tulis, kapur, sedangkan sumber belajar yang ada adalah buku-buku paket. Akan tetapi persediaan buku paket sangat minim di perpustakaan sehingga siswa tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Dampak yang terjadi kurangnya pengetahuan dan wawasan dalam memahami pembelajaran Al-Quran Hadis. Dengan permasalahan yang seperti ini, maka alternatif untuk menyediakan media serta sumber belajar yang mendukung pembelajaran untuk tujuan yang diharapkan, seperti menyediakan LKS, buku-buku penunjang Al-Quran Hadis, untuk menambah pengetahuan sehingga mempermudah pemahaman bagi siswa. Selain itu, bagi seorang pendidik atau guru diharuskan lebih kreatif untuk memberikan pembelajaran walaupun media dan sumber belajar yang terbatas, yaitu dengan cara membuat alat peraga sendiri. Dengan hal tersebut akan meningkatkan pembelajaran yang berkualitas dan bermutu. Yang terakhir yaitu problematika yang berhubungan dengan evaluasi. Problem pembelajaran Al-Quran Hadis yang terkait dengan evaluasi adalah kurangnya evaluasi proses atau skala sikap. Proses belajar mengajar aspek life skills bagaimana tuntutan kurikulum sekarang kurang tersentuh.
karena yang terjadi adalah verbalisme untuk mengetahui keberhasilan siswa setelah proses belajar mengajar. Evaluasi dengan dua bentuk, yaitu evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilakukan dengan melalui tes tertulis, tidak dilakukan setelah suatu pokok bahasan sebelum tes tertulis tidak dilakukan, setelah suatu pokok bahasan atau sebelum tes semesteran. Sedangkan tes tidak tertulis berupa tes lisan atau tanya jawab dilakukan setiap hari sebagai wujud konsekuensinya. Para pretes dan potes, evaluasi yang dilakukan oleh guru Al-Quran hadis baru mencakup aspek kognitif, belum mencapai aspek afektif dan psikomotor. Sehingga penilaian dilakukan oleh guru bidang studi tersebut, baik penilaian belajar maupun penilaian hasil belajar, belum dilakukan dengan baik. Mungkin itu yang saya bahas, dan untuk teman-teman mohon maaf ya dikarenakan ada banyak suara dan yaitu suara ayam, mohon maaf ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wildan Aldansyah. Saya di sini akan menjelaskan tentang hambatan-hambatan dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu hambatan yang bersifat linguistik, yaitu tentang problem menulis, problem membaca, dan problem menghafal, dan juga problem menerjemah. Problem menulis, belajar menulis huruf Latin dengan huruf Arab jelas berbeda, suku kata dan fonetiknya berbeda pula. Kesulitan yang sering ditemui dalam menulis Latin diawali dari kiri, sedangkan menulis huruf bahasa Arab dimulai dari kanan. Menghubungkan huruf yang satu dengan yang lainnya dalam satu kalimat serta dalam memberi harkat adapun detailnya adalah sebagai berikut. 1. Menulis lebih sulit daripada menghafal. 2. Menulis membutuhkan konsentrasi tangan, ingatan, dan penglihatan. Dan yang kedua yaitu problem membaca, yaitu belajar membaca artinya belajar mengucapkan bunyi tertulis baik dari Al-Quran dan hadis walaupun kegiatannya tampak sederhana. Dan yang ketiga yaitu problem menghafal. Menghafal Al-Quran dan hadis boleh sebagai langkah awal untuk memahami kandungan Al-Quran hadis. Hal ini tidak terlepas dari berbagai macam problem. Adapun problem yang dihadapi para penghafal Al-Quran itu secara garis besarnya adalah sebagai berikut, yaitu 1. Menghafal itu sulit ayat-ayat. Yang kedua, ayat-ayat yang sudah dihafal lupa lagi. Yang ketiga, banyaknya ayat-ayat yang serupa. Yang keempat, gangguan kejiwaan. Yang kelima, gangguan lingkungan. Dan yang keenam, banyaknya kesibukan dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu problem penterjemah. Problem penterjemah harus menguasai bahasa sumber secara integral dan bidang kebahasaan dari bahasa yang diterjemahkan, yaitu dia harus menguasai gramatikannya. Dalam bahasa Al-Quran dan hadis sering dijumpai problematika tentang pembendaharaan kata, karena dalam Arab banyak arti. Karena dalam Al-Quran dan hadis banyak arti sehingga sulit untuk menentukan kata yang tepat yang sesuai konteks kalimatnya, menyusun subjek, predikat, dan objeknya pula. Dan yang kedua yaitu hambatan yang bersifat non-logistik, yaitu kesulitan Al-Quran dan hadis yang bersifat linguistik dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sebab endogen dalam diri anak dan juga eksogen dari luar diri anak. Sebab endogen yang pertama itu sebab-sebab yang bersifat biologis yang berhubungan dengan jasmaninya, dan yang kedua dengan yang bersifat psikologis, yaitu berhubungan dengan kejiwaan anak. Dan yang sebab-sebab eksogen dari luar diri anak, di antaranya ada 3 faktor, yaitu 1. Sekolah, 2. keluarga, dan 3. masyarakat. Simpulannya, problematika pasti terjadi pada setiap orang, apalagi dalam suatu pembelajaran. Tugas kita sebagai calon pendidik dan ialah mempersiapkan
semuanya mulai dari rancangan pembelajaran hingga lebih tekun untuk mempersiapkan kinerja yang baik sebagai pendidik dari semua problem, seperti problem membaca, problem menerjemah, problem menulis, dan problem linguistik dan non-logistik. Kita harus lebih tekun mempelajari suatu hal untuk mengatasi problem tersebut sehingga problem tersebut mendapat solusi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi demi materi telah kami sampaikan. Bila dari rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilahkan bertanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan perkuliahan dengan lancar. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya. Dan terima kasih kepada yang telah bertanya dan yang menambahkan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.